Y yang dijelaskan oleh variabel bebas, menggambarkan seberapa jauh variabilitas Y dipengaruhi oleh variabilitas X. Ini rumusnya R kuadrat seperti ini. Koefisien determinan sama dengan 95%. 95% variabilitas jualan susu atau Y dapat dijelaskan oleh variabilitas jualan biskuit susu, yaitu X. 5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain, misalnya penjualan susu pesaing atau tingkat kelahiran atau lainnya. Seperti itu. Sekarang itu tadi mengenai koefisien korelasi dan koefisien determinan. Perhitungannya sebenarnya sama seperti tren garis lurus dan garis lengkung, cuma nanti dimasukkan R-nya, dimasukkan di rumus R, yaitu koefisien korelasi, dan R kuadrat untuk koefisien determinan. Nah, sekarang kita membahas mengenai pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman karirnya yang penelitian juga akan bertemu atau akan melakukan penelitian mengenai akan ada yang disebut variabel bebas dan variabel terikat, dan juga akan melakukan hipotesis semacam itulah nanti. Nah, hipotesis itu apa? Yaitu anggapan dasar bahwa X dan Y mempunyai hubungan. Nanti akan ada hipotesis 0 atau H0, ada juga hipotesis alternatif atau HA di sini. Hipotesis 0 itu jika E sama dengan 0, maka X dan Y tidak berhubungan atau tidak berkorelasi. Jika kurang dari 0, E-nya ini korelasinya mempunyai hubungan negatif. Jika lebih dari 0, X dan Y mempunyai hubungan positif. Jika tidak sama dengan 0, maka berhubungan saja, tapi nggak tahu itu positif atau negatif. Oke. Nah, untuk cara mengujinya, di sini ada, kita tentukan nilai kesalahan pertama atau type 1 error, yaitu kesalahan karena menolak H0 padahal H0 benar. Ini kesalahan yang sering terjadi. Nah, untuk itu kita harus mengetahui cara membaca hipotesis, hasil dari hipotesis kita, hasil dari data kita. Apakah hipotesis kita ini diterima atau ditolak? Yaitu dengan menggunakan T, ini rumusnya T0, yaitu R dikali akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Terus kita langsung ke contoh aja. Ini ketentuannya. Jadi jika kurang dari 0, jika H alternatif kurang dari 0, T0 kurang dari T alternatif, maka H0 ditolak. Kalau T0 lebih besar sama dengan min T0, maka H0 diterima. Hubungannya negatif. Kalau ini yang kedua, korelasinya E-nya lebih besar dari 0, maka jika T0-nya lebih besar daripada alternatif, maka H0-nya ditolak. Kalau T0-nya lebih kecil sama dengan T alfa di sini, maka H alternatifnya diterima. Coba saja kita langsung ke contoh ini. Kita hitung di sini, kita hitung bahwa T0-nya sama dengan setelah dimasukkan rumus 10,5
0,00082. Nilai alfa sama dengan 0,05. Maka T alfa sama dengan N dikurangi 2. N-nya adalah 5. Maka T 0,05 dengan derajat 3 sama dengan 2,353. Oke, kita tahu T0 sama dengan sekian. Kita tahu T alfa sama dengan sekian. Oke. Untuk mencari T alfa, ada yang tahu bagaimana cara mencari T alfa? Teman-teman silakan buka halaman 2.68. Di situ ada lampiran 1 mengenai tabel T. Oke. Cara membacanya, di situ kan ada kolom DF 1 2 3 sampai 29. Itu kolom DF. Ini adalah kolom yang di dalam kurung N-2, berarti 3. Kita cari angka 3 di situ di kolom DF. Kemudian karena dia alfanya 0,05, maka kita cari ke kanan 0,05 sama dengan 2,353. Oke, misalnya T alfa sama dengan, misalnya T alfa sama dengan 0,05 pada derajat 8 sama dengan berapa? 8 ini berarti dulu, wah ada musik-musiknya. 8 ini berarti 10 min 2. 8 ini sudah hasil akhirnya. Sama dengan berapa, teman-teman? Iya, betul, 1,860. Jadi ini caranya menghitung tabel T, cara membaca tabel T. Nah, setelah ketemu T0-nya segini, T alfanya segini, sekarang ketentuannya. H0, jika T0 lebih besar daripada T alfa, maka H0 ditolak. Jika lebih kecil sama dengan T alfa, maka H0 diterima. Sekarang kita bandingkan. T0-nya kan 10. Sedangkan T alfanya adalah 2,353. Maka H0 ditolak apa diterima? T0-nya lebih besar atau lebih kecil daripada T alfanya? Kalau H0 ditolak, maka H alternatif diterima. Apa bunyinya H alternatif? Yaitu E atau korelasi lebih besar dari 0. Maksudnya apa? Di halaman 2.35 yang sebelumnya analisis regresi, di situ kan ada H0 ditolak pada tingkat signifikan sebesar 5%, yang berarti terbukti bahwa X, yaitu penjualan biskuit susu, dengan Y ada hubungan positif. Jadi meramalkan nilai Y dapat dibuat berdasarkan nilai E. Jadi karena E lebih besar dari 0 atau korelasinya lebih besar dari 0, maka benar atau diterima